Malam semua, saya Sebastian. Dan kini saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat untuk penentuan poin di liga besar. Nah, kita lihat dulu nih ceritanya. Wenye Gymnastic, ah, siapa sih nulis itu? Nah, ini Nah, dikatakan sembari nunggu pengumuman juara umum. Tim kalau mau cari tahu siapa juara umumnya setelah pengumuman medali setiap divisi. Ada 10 institusi yang mengikuti pada cabang divisi lomba, sehingga ada kemungkinan institusi yang farming medal, ada kemungkinan juga yang jumlah medal antara beberapa medal sama atau beberapa institusi karena farming juga. Ya. Nah, perlu kalian tahu kalau emas 4, perak 2, perunggu 1, 1. Dan kalau misalnya itu ada yang seri kayak dibilang tadi, itu bakal susah diprediksi. Nah, mari kita mulai. Nah, ini dia. Aku bakal langsung mulai. Nah, supaya kita bisa mengetik, itu datanya harus diambil dari suatu tempat. Dan di sini ini fungsinya struct. Nah, kalian bisa itu kalau kalian mau ketik dengan biasa saja kayak int emas silver perunggu dan cari institusi di dalam integer mainnya. Namun ini lebih efisien kalau misalnya kamu memberi sebuah fungsi yang khusus demi fungsi-fungsi ini. Dan kita jangan lupa untuk poin juga karena emas silver perunggu itu gak bakal muncul sama sekali programnya, melainkan dalam bentuk poin. Nah, di sini kita akan mengetik nama institusi, emas, silver, dan perunggu. Nah, ini perlu diingat itu kalau kalau string itu jangan pakai tanda dan ya. Aku mengetahui itu melalui cara yang susah, the hard way. Nah, ini kan i itu karena kau di dalam loop. Tadi tadi kan ditujukan itu bakal 10 institusi yang bergabung. Jadi kita akan memasukkan loopnya berakhir di 10. Dan ini untuk mencari inputnya. Jadi itu berkat fungsi ini kita bisa mengetik sebagai berikut. Ini UI, mereka punya 4 emas, 1 silver, 1 perunggu. Mana dia? Oke, benar. Untuk saat ini kita ikuti dulu contohnya. Ya, tapi kalau kalian punya opini berbeda, silakanlah. Nah, begitu kita udah mencari poinnya, sekarang kita akan mencari siapa yang poinnya paling banyak. Nah, apa maksudnya max point sama dengan point nol? Well, ini kita akan asumsi poin yang berjumlah nol ini yang paling tinggi. Ini kita mulai dari satu, soalnya itu kayak posisi nol, yaitu yang paling pertama udah diambil oleh max point. Dan juga gara-gara namanya komputer juga tuh punya hitungnya dari nol, jadi kita akan menghitung dari satu. Jangan khawatir, masih ada 10 data. Terus ini akan membandingkannya, siapa yang lebih besar. Nah, begitu kita udah tahu siapa yang paling besar, max point yang telah dibuat tadi akan digantikan. Ya berarti poin yang diambil oleh sebuah institusi adalah max point tersebut. Nah, nah sekarang kita akan menentukan siapa yang dapat paling besar. Si count ini adalah untuk menghitung jumlah institusi yang sedang ikut. Maksud saya siapa yang punya max point. Dan ini max index itu akan menyimpan poin maksimal yang telah dicari tadi. Nah, ini minus satu artinya itu belum ada siapapun. Ya, perlu diingat itu nol udah diokupasi tadi dan diganti. Terus ini perbandingannya akan dimulai. Habis itu, jika ditemukan ada satu institusi yang berhasil lebih besar, yang berhasil dapatnya maksimal, maka akan maka ini countnya akan naik. Berarti berarti ada berarti institusi berapa yang punya emas tersebut. Nah, ini yang tadi nih. Ini UI 411 berarti dia institusi nomor 0. Terus ada ITB. Institusi nomor 1. Habis itu IPB I111. Sebentar. Nah, ini
Ini dia. Nah, ini ITB IPB, UI institusi nomor 0, 1, 2. Kalau misalnya itu UI yang maksimal, the frick. Nah, nah, perlu diingat itu kalau ini 0, 1, 2. Jadi kalau misalnya itu UI yang paling tinggi, maka max IDX-nya akan jadi 0. Tapi kalau ITB lebih tinggi, jadi nomor 1. IPB nomor 2. Kalau misalnya perhitungannya sudah berhenti, siapapun yang paling besar akan ditampilkan nanti di bawah. Nah, ini semua terjadi. Nah, nah, jika misalnya aku belum menjelaskan atau kalian masih belum ngerti, ini tujuannya untuk mencari siapa yang punya sama dengan max point ini. Jika memang tertinggi, maka count yang aku bilang tadi akan dimulai dan siapapun yang memiliki yang tertinggi akan di-display di sini. Kalau misalnya countnya itu di atas dari, kalau misalnya, nah ini, apa ini maksudnya itu satu? Well, basically ini kan countnya itu seharusnya itu hanya satu institusi yang paling tinggi. Tetapi kalau misalnya ada dua institusi yang berhasil yang paling tinggi, maka akan dibilang susah diprediksi. Jika hanya satu aja, ya, well, nama institusi dengan medali dan poin terbanyak akan ditunjukkan. Nah, exit count 9. Baru. Nah, sekarang kita akan memulai. Nah, sekarang untuk saat ini kita akan ikuti di yang contohnya dulu. Menginsert semua nama-nama ini dan semoga keluarnya ITS. Karena lihat, ITS punya medali emas paling banyak dan mereka punya satu medali ungu yang dua dibanding UI yang cuma satu, berarti mereka punya edge yang sedikit lebih banyak. Nah, ini kita klik run dan kita mulai. Oke, ini dia semuanya. Nah, kita klik. Nah, keluar ITS sesuai yang telah diunggulkan. Nah, kita akan mulai lagi. Nah, seharusnya kalau misalnya ini seri, bakal dibilang susah diprediksi seperti kalian lihat. Nah, lagi-lagi kita akan mengikuti contohnya dulu. Loh. Oke, kita klik run atau F9 dan kita mulai. Ding! Oke, tadi kalau yang serius itu sama saja, tapi bedanya itu ini ITS itu sama dengan UI. Seharusnya itu gara-gara sama UI ITS kedua-duanya sama, pokoknya sama. Artinya bakal bilang susah diprediksi. Yes! Ah, itulah program dari saya yang untuk menghitung liga kemenangan. Selamat malam. Ya.